Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan di seluruh Indonesia. Didik Mulato menyapa dari Solo ya hari ini teman-teman ya. Oke, buat teman-teman semua, saya hari ini ingin menanggapin salah satu pesan yang masuk ke saya teman-teman, tentang melihat status-status saya teman-teman, bahwa selama ini saya berpikir tentang kehidupan dunia teman-teman, dan ada orang komentar ke saya, jangan hanya kejar dunia. Ya, hari ini buat Anda yang merasa sok alim, buat Anda yang merasa sok agamis, buat Anda yang merasa sok punya Tuhan teman-teman, ya mohon maaf saya kasih tahu Anda bahwa kalau hari ini Anda tidak boleh ngejar dunia, ya Anda tolong jangan pakai handphone, Anda jangan pakai Facebook, Anda jangan pakai teknologi, jangan pakai internet, jangan naik mobil, jangan injek jalan kaki Anda di jalan raya, jangan punya rumah yang beton, ya. Kenapa? Karena semua itu dunia, ya. Kalau Anda bilang bahwa orang semangat kerja terus Anda artikan tidak boleh kejar dunia, nanti tidak ada orang semangat bikin handphone, tidak ada orang semangat bikin internet yang cepat, tidak ada orang semangat bikin pesawat, ya kan? Nanti si pabriknya pesawat Anda bilang ngejar dunia, nanti direkturnya Boeing, direkturnya PT Dirgantara itu berhenti karena dia nggak mau ngejar dunia. Nanti direkturnya Astra yang bikin mobil berhenti karena Anda ngomong nggak boleh kejar dunia, ya kan? Jadi semuanya mari kita penuhin gereja, kita penuhin masjid, kita penuhin wihara, kita berdoa saja tiap hari, dunia nggak usah dikejar. Jadi nggak usah ada yang bikin mobil, nggak usah ada yang bikin motor, nggak usah ada yang bikin jembatan, nggak usah ada yang nyiptain internet, nggak ada yang bikin handphone dan sebagainya. Ya mari kita ngurusin akhirat saja ya teman-teman ya. Hari ini teman-teman sering sekali kok orang itu cuma sekedar komentar saja teman-teman ya. Hari ini teman-teman justru naif sekali saya melihat ketika ada orang sok alim teman-teman. Kenapa teman-teman? Apakah Anda mengatakan bahwa orang-orang yang mengejar dunia itu terus Anda anggap bahwa dia lupa sama akhirat teman-teman? Hari ini saya juga punya Tuhan. Saya hari ini juga punya Allah teman-teman, dan setiap hari saya juga sholat. Dan apakah saya harus lapor ke Anda ketika saya sholat? Justru naif sekali ketika status Anda sok alim. Ya ternyata maaf, nah ya teman-teman ya, ternyata apa yang Anda lakukan juga belum. Teman-teman maaf ya, Tuhan mengizinkan kita untuk punya otak untuk berpikir teman-teman ya. Ketika hari ini Tuhan izinkan kita bisa berpikir, akhirnya kita bisa ciptakan handphone, kita bisa ciptakan internet yang canggih. Hari ini saya bisa siaran langsung, ini juga ternyata karena Tuhan izinkan manusia untuk punya akal. Ya, akal itu untuk digunakan teman-teman. Ya, kalau akal tidak boleh digunakan, terus apalah artinya? Ya, Tuhan kasih kita akal. Tuhan izinkan kita bisa membaca, apalah artinya terus kemudian kita bisa membaca teman-teman. Teman-teman, hidup ini tergantung bagaimana cara kita memberi arti. Kalau hari ini saya berbicara tentang asuransi, hari ini saya memotivasi seluruh tim saya untuk mengejar dunia, maaf teman-teman, saya juga selalu mengingatkan kepada seluruh tim saya, seluruh rekan yang saya ketemuin kok, dunia boleh dikejar, tapi jangan lupa sama yang punya dunia. Ya, hari ini Anda harus sukses dunia dan akhirat, itu lebih penting teman-teman. Ya, kalau hari ini teman-teman kita tidak pernah mengejar kehidupan dunia kita, terus bagaimana kita bisa memberikan kualitas terbaik? Ingat, masjid-masjid bisa megah, gereja-gereja begitu luar biasa. Teman-teman, kenapa? Karena ada orang yang ngejar dunia. Ketika Anda ngejar dunia, teman-teman, terus kemudian 10% dari penghasilan Anda nafkahkan ke jalan Tuhan, teman-teman, atau mungkin yang muslim 2,5% Anda bayar zakat, teman-teman, maka zakat itu akan terkumpul hingga terbangun masjid-masjid yang megah. Buat teman-teman di gereja harus 10% dari penghasilannya disisihkan, akhirnya terbangun gereja-gereja yang megah teman-teman. Nah, bagaimana ketika maaf nih, semua orang hanya untuk makan aja nggak cukup, hanya orang mikirkan diri sendiri nggak cukup, bagaimana masjid bisa menjadi megah, bagaimana rumah ibadah yang lain bisa menjadi megah kalau semua orang hanya mikirin akhirat saja teman-teman. Teman-teman, yuk mari kita saling mendukung. Yuk, dunia ini perlu keseimbangan. Dunia wajib dikejar, itu keyakinan saya teman-teman, tapi jangan lupa ya, ada akhirat yang harus juga dipertahankan, harus dikejar juga. Jangan lupa sama yang namanya akhirat juga. Saya rasa Anda setuju. Buat teman-teman yang setuju dengan ide ini, Anda boleh klik like teman-teman. Kemudian Anda bagikan teman-teman, biar orang-orang yang sok alim, buat orang-orang yang hari ini sok agamis itu ngelihat, baca teman-teman. Ya,
Ngejar akhirat itu bukan berarti terus kemudian setiap hari di gereja, setiap hari di masjid, setiap hari di wihara, setiap hari pagi sampai malam berdoa. Tidak, Tuhan juga mewajibkan kita untuk bekerja. Bekerjanya apa? Tergantung kita masing-masing. Semua pekerjaan itu mulia, jadi pilot itu mulia. Lah kalau nanti orang jadi pilot dianggap jangan kejar dunia, nggak ada orang mau jadi pilot gimana? Kalau terus kemudian nanti orang jadi pengusaha, ya, terus kemudian orang pengusaha itu dikatakan dia tidak ingat akhirat, terus kemudian dia suruh ngejar akhirat saja, terus kemudian usahanya ditutup, supermarket semuanya ditutup, terus kemudian pesawat tidak mau terbang lagi. Kenapa? Karena mendengarkan orang-orang yang so alim tadi, ya, mengatakan bahwa orang ngejar dunia itu salah. Teman-teman, tidakkah Anda melihat hari ini banyak kok pengusaha-pengusaha yang dia juga dermawan hari ini, teman-teman. Teman-teman, kalau saya berangkat, teman-teman, saya pernah ke Vatikan, teman-teman, ya. Vatikan itu hari ini punya gereja megah sekali, muat jutaan orang untuk ibadah di sana, teman-teman. Dan teman-teman, kalau maaf tidak ada orang kaya, terus bagaimana sebuah gereja itu bisa berdiri dengan baik? Terus kemudian kalau tidak ada orang muslim yang menjadi pengusaha, bagaimana Masjidil Haram, ya, pusatnya agama Islam di seluruh dunia, itu bisa begitu luar biasa menampung 7 juta jemaah, teman-teman. Masjid menampung 7 juta jemaah. Dan teman-teman, saya sudah pernah ke Masjidil Haram dan saya tahu arsitekturnya luar biasa sekali, teman. Kalau tidak ada orang kaya, lalu bagaimana? Bagaimana? Tidakkah Anda damai sekarang, teman-teman, ketika Anda beribadah di situ, gerejanya indah, AC-nya sejuk, kemudian karpetnya itu bagus, terus kemudian kursi pemandangannya di dalam rumah ibadah itu bagus. Tidakkah Anda lebih khusyuk? Tidakkah Anda lebih nyaman untuk berdoa di sana, teman-teman? Yuk, hari ini buat Anda yang hari ini, mohon maaf, teman-teman, ya. Saya tahu Anda sedang mengejar Tuhan Anda, tapi bukan berarti terus kemudian Anda harus menghakimi orang lain. Ya, mohon maaf, teman-teman. Yuk, bagikan video ini, klik like, klik share, teman-teman, buat biar semua orang terbuka mata hatinya, teman-teman, ya. Kalau Anda benar-benar memang pengen ngejar akhirat Anda, mulai sekarang tolong tutup akun Facebook Anda, tutup semua handphone Anda, banting handphone Anda, ya. Kenapa? Karena semua itu dunia, teman-teman. Handphone itu ada karena ada orang ngejar dunia, ya. Jangan sampai nanti orang yang punya handphone marah, teman-teman, kemudian pabrik handphonenya ditutup dan Anda tidak punya handphone lagi, ya. Hari ini ada internet yang cepat karena ada orang ngejar dunia. Tetapi dengan adanya teknologi ini, kita bisa saling mengingatkan seperti ini, teman-teman. Ya, hari ini pengajian bisa siaran langsung mungkin, atau ada acara ibadah keagamaan yang lain bisa disiarkan langsung, seluruh dunia bisa melihat. Terus kalau tidak ada orang ngejar dunia, tidak ada televisi, tidak ada internet, terus bagaimana Anda bisa menikmati canggihnya dunia ini, teman-teman? Ya, hari ini luar biasa indah, teman-teman, dengan berbagi, teman-teman. Ya, thank you kalau hari ini saya menekunin industri asuransi bukan karena saya lupa terhadap kehidupan akhirat. Saya tahu, teman-teman. Saya juga tahu bahwa surga neraka. Dan saya juga pengen kok mati masuk surga. Saya memutuskan untuk berkarya. Saya pengen membantu banyak orang untuk merencanakan masa depannya. Saya ingin membantu semua orang untuk disiplin. Disiplin menyisihkan uang. Uangnya untuk apa? Nanti untuk digunakan waktu pensiun. Ya, disiplin menyisihkan uang untuk apa? Untuk pendidikan anak-anaknya. Ya, nah, membedakan apa? Kalau orang, mohon maaf nih, dia menyisihkan uang melalui bank. Kalau sakit, kalau meninggal dunia kan nggak dapat apa-apa. Ya, melalui program asuransi kita gotong royong. Ketika ada seorang kena musibah, yuk kita gotong rame-rame. Ketika ada orang meninggal dunia, yuk kita ngelayat rame-rame. Kalau selama ini Anda sakit, yang nengokin kan orang satu keluarga ada, 20-30 orang. Kalau Anda meninggal dunia, kan yang ngelayat hanya orang satu kampung. Ya, kalau orang ngelayat satu kampung, paling terkumpul uang layat paling 10 juta, 20 juta. Nah, kalau Anda mengikuti program asuransi syariah, itu sudah sesuai dengan agama. Semua agama boleh ikut, karena sudah diakui oleh Majelis Ulama Indonesia. Kalau Anda ikuti program asuransi syariah, ketika Anda sakit, maka biaya sakit Anda dikotong nasabah se-Indonesia. Jadi walaupun Anda baru jadi nasabah asuransi syariah, baru 2 bulan, 3 bulan, kemudian Anda sakit habis 70 juta, ya ditanggung. Karena yang nanggung itu rame-rame se-Indonesia. Ketika Anda meninggal dunia, Anda juga akan ditanggung oleh seorang Indonesia. Yang ngelayat orang se-Indonesia. Ya, bukankah agama mengajarkan kita untuk tolong-menolong? Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan, nolong orang yang sedang kesusahan, ya, itu juga ada kebaikan. Ya, terima kasih buat para likers, buat teman-teman yang sudah bergabung di channel ini. Yuk teman-teman, silahkan klik like, ya, klik like, kemudian klik share, bagikan, biarkan semua orang tahu, teman-teman, bahwa hari ini mari kita mengejar dunia untuk mengejar akhirat, teman-teman. Sampai ketemu dalam kehidupan terbaik di dunia dan di akhirat. Sampai ketemu nanti di surga, teman-teman. Ya, itu ingat.
Ya, itu tujuan akhir kita. Ya, tapi mari kita berbuat baik untuk sesama kita, mumpung kita masih di dunia. Ya, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, teman-teman, ya silahkan bagikan. Kemudian buat teman-teman yang pengen terus mendapatkan video-video terbaru saya, teman-teman, ya silahkan berteman dengan Facebook saya. Dan kemudian Anda masuk ke YouTube, teman-teman. Di YouTube Anda boleh klik subscribe, ya, di video saya, teman-teman, supaya Anda terus dapat informasi. Anda terima email langsung kalau saya bikin video baru, teman-teman. Oke, teman-teman, salam sukses dunia akhirat. Didik Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.